Pura-pura berantem, mau cerai. Mereka pasti pulang. Kau memang sudah gila ya, Pak. Halo semuanya, balik lagi di Highflix. Ngobrolin film yang asik-asik. Oke, kita nggak Betul. review film lagi. Benar. Dan akhirnya sekarang kita balik lagi untuk review film. Betul, dan sekarang kita udah khusus untuk review Highflix ini kita udah pakai ijo-ijo ya. Oh, karena iya. kita hari ini Bener mau ya, ijo ya? Bener, baru sadar. Baru sadar. Ya, kan kita ceritanya udah ini Oh, iya, udah persiapan janjian, ya. Jadi tadi kita udah janjian pakai baju ijo-ijo buat nge-review satu film yang lekat banget dengan alam dan keluarga. Wis, bisa nih nyambungin nih Ya ke keluarga. itu judulnya Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap atau bahasa Inggrisnya di Netflix Missing Home. Mau Batak, mau Sunda, kan sama-sama manusia, Mak. Kau itu anak pertama, Ma. Ada beberapa prestasi di filmnya yang kenapa kita harus bahas gitu ya. Betul, Dan ya. benar. Jadi ini jadi film Ngeri-ngeri sedap ini. Jadi salah satu film yang dinominasikan di Oscar Betul, 2023 nanti. nanti. Masuk nominasi Best Feature Best Feature film. Internasional. Jadi hal yang menarik gitu. Iya. Film yang mengangkat soal kultur lokal, Betul. kultur kedaerahan bisa menjadi nominasi di Iya, film Oscar. Oscar gitu. Dan beberapa penghargaan lainnya seperti apa, Len? Penghargaan lainnya kayak Festival Bandung itu juga ada, festival-festival lokal di Indonesia juga dia masuk penghargaan itu. Terus kalau nggak salah penontonnya tuh udah di atas kayaknya 3 juta atau 4 juta gitu kalau nggak salah. Dan mereka tuh targetinnya, gue denger yang gue baca, mereka cuma targetin penontonnya tuh ya 2 juta juga kita udah bangga deh. Ternyata malah di atas ini iya, ya, di atas rata-rata. Sekarang kan kita lihat mungkin promonya kan nggak sebesar PH besar lain. Betul, Gitu. promonya biasa aja. Tapi mungkin dari mulut ke mulut, power dari sosmed. Betul, komika ini juga punya masa ya. Benar. Lumayan Ya. bagus. Dan Benedion ini juga walaupun dia komika, sebelumnya tuh dia pernah nulis skenario juga kalau nggak salah namanya Ghostwriter, pernah dengar kan? Yang main itu Tatiana Safira. Nah, Ghostwriter ini dia lumayan sukses nih. Cuman ini kan beda banget nih genrenya genrenya kan nggak horor nih, genrenya keluarga. Dan dia berhasil bikin film keluarga yang bisa kita bilang nggak ngebosenin ya, walaupun drama keluarga. Aku cuma rindu sama anak-anakku. Memangnya kau pikir kalau kita berantem macam gini bisa bikin anak-anakmu itu pulang? Filmnya ini disutradari oleh salah satu komika. Betul, Benedion. Salah satu juara ya, mau salah juara di stand up comedy juga, dan pemainnya juga rata-rata dimainin oleh anak-anak komika semua, mungkin untuk menghemat budget. Aduh, benar-benar bisa jadi. Cuma latar belakangnya ini menceritakan soal seorang kerinduan seorang ayah dan ibu terhadap anak-anaknya yang merantau. Betul. Di 3 lokasi yang berbeda ya. Ada di Jakarta, ada di Bandung, sama satu lagi di Jogja, di Jawa Tengah. Jawa Tengah Gitu. Jadi latar belakangnya soal itu, dan mereka membuat semacam perjanjian untuk semacam bikin gimmick kalau mereka itu berantem. Iya. Menarik supaya juga. mereka mau pulang gitu. Jadi mereka pura-pura mereka tuh bikin gimmick ini juga kayaknya sepakat sama anaknya yang kedua itu, ya kan? Iya, anaknya yang cewek. Asalnya anaknya yang cewek tuh di rumah gitu. Jadi yang ngerantau 3 tadi cowok-cowok, yang cewek nih di rumah. Jadi yang cewek tuh panik nih, ini kayaknya mak bapak kita ribut nih, gimana dong kan panik ya kalau misalnya mak bapak ribut, lo cuma sendiri di rumah gitu. Akhirnya dimintalah untuk pulang tuh. Si bapak dan ibu ini berhasil bikin anak-anaknya pulang gitu. Mungkin ini bisa dipakai nih tipsnya nih buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak ngerantau ya. Coba aja pura-pura. Tapi maksudnya sebaiknya dibicarain dulu, dengan jujur. Dibicarain dulu dengan jujur, benar. Pasalnya kita jujur gitu ya. Masih ingat aja nih. Gue sebenarnya udah lupa filmnya. Ya, bagus. Terus ya udah, ini kita mau spoiler atau gimana nih? Kita langsung ke sedikit kita bahas mungkin aktornya dikit. Aktornya dikit. Jadi tipis boleh. aja, ada di film ini aktornya diperankan oleh tadi rata-rata oleh komika. Ada aktor senior juga kan. Ada aktor senior juga, ada Aswendi Nasution. Nasution sebagai Bapak Domu. Pak Domu. Ada salah satu personel dari Project Pop ya, Tika Panggabean menjadi emaknya. Iya, itu menarik menurut gue, karena mereka berdua pasti umurnya beda ya pertama. Terus tingkah ya gimana apa? Dan dia di makeup benar-benar untuk kelihatan look seperti mama. Iya, benar. Menarik banget.
Dan Tika Panggabean juga nggak mengecewakan banget. Betul. Secara acting dia dapet banget, terus meresapin peran sebagai emak-emak gitu yang punya anak-anak yang udah dewasa. Wah, cakep sih Tika Panggabean. Terus ada juga Boris Bokir sebagai anak sulungnya. Ada juga anak keduanya si yang cewek ya. Gita Bebita. Terus anak ketiganya itu Lolox. Dia sebagai komedian di Jakarta. Dan yang anak bungsunya itu adalah Indra Jegel. Itu bukan orang Batak ya kalau Indra Jegel kalau nggak salah. Iya, Indra Jegel tuh bukan Batak. Dia yang ngomong sendiri nih dari Indra Jegel. Iya benar, Indra Jegel. Langsung gitu. Dikonfirmasi sama Indra Jegel. Ada HT. Iya, ada HT di sini. Gitu. Bukan orang Batak sendiri dia ini, gitu. Itu fakta menariknya sih. Itu peran-perannya. Mungkin kita langsung masuk ke. Kenapa kok lah aku bisa disuruh-suruh berhenti kayak gitu? Kenapa pula harus kau yang jagain dia, Mang? Pak Pomo nggak ada anak, istrinya juga udah meninggal. Lu dulu Lin. Dari film ini sebenarnya banyak kejadian menarik ya. Banyak mungkin sih, iya. Karena ini menceritakan tentang anak yang akhirnya pulang lagi ke daerah demi orang tuanya. Tentu banyak banget nih, kayak misalnya lo lihat dari proses awal ketemunya, dari proses nanti dia pendamaiannya, atau dia scene di meja makan ketika dia berusaha apa sih masalahnya. Bener, iya. Terus ada sih yang pada saat scene, yuk kita bapak nih dan mama harus dibawa liburan nih, ketemu tapi berbeda obrolan. Gitu. Ini kocak banget ya. Ya kira-kira dari lo sekian banyak hal menarik di cerita itu, bagian mana sih yang paling lo ingat-ingat? Ya sebenarnya yang paling gue ingat adalah yang bikin gue nangis sih. Yang bikin gue nangis itu pas. Lo berapa kali nangis? Sebenarnya gue nangis pas yang pas udah mau akhir-akhir itu loh. Itu yang nangis banyak banget ya. Iya. Tapi keluar air mata berapa kali? Ternyata ada gas air mata itu Pak. Enggak ada. Jangan. Agak. Jangan. Itu gue keluar air mata bener-bener nangisnya yang hoha-hoha gitu. Itu yang. Iya hoha-hoha. Masih yang sampai apa ya? Sampai dramatis banget dan nangis gue sampai ada suaranya gitu kayak gitu sampai begitu. Itu pas mereka mau berdamai itu, yang si Padomonya nyamperin satu-satu anaknya. Itu bener sedih banget menurut gue, kayak kalau dibayangin terus kan Padomo udah tua gitu ya. Gue tuh nggak tahu kenapa, tapi kalau gue udah lihat bapak-bapak tua, maksudnya gue lihat di jalannya bapak-bapak tua deh. Kadang gue suka sedih gitu. Ini gue lihat bapak-bapak tuanya nyamperin anak-anaknya, ya Allah gitu. Oke, menarik. Gue mau bilang keinget bapak gue. Ya, gue asli merinding. Iya gitu. Terus itu yang apa ya? Menarik, yang menarik dan berkesan menurut gue. Sama adegan yang Fadil sempat bahas juga, yang dia pergi liburan tapi ini beda kubu gitu. Ini diceritakan di sini bapak maunya apa, di sini ibunya maunya apa. Iya, jadinya bete semuanya itu di mobil Kijang itu. Gimana. Terus kalau gue sendiri sebenarnya best scene yang mungkin sampai bikin gue merinding sih. Itu pada saat setelah terjadinya konflik antara bapak dan ibu dan pecah sama anak keduanya memberitahu semua. Itu best scene banget, gue benar-benar merinding gitu. Ternyata seorang anak perempuan akhirnya mulai bisa meluluhkan seorang ayah yang keras banget. Iya, benar. Itu menarik banget sih. Dan pecah banget sih, maksudnya semua terbuka di sana kan gitu. Iya, jadi malah terbuka di sana. Dan selain itu ada salah satu scene yang menarik juga pada saat Pak Domu itu konflik dan dia ke Lapo sendiri dan teman-temannya lagi main kartu dan lainnya, terus tiba-tiba balik ke rumah kondisi sendiri, terus kayak ada lagu daerahnya, lagu Bataknya. Wah, itu dapat banget sih. Detail-detail yang kayak gitu. Detail-detail itu menarik sih, maksudnya kayak itu seolah-olah membuat penonton merasakan latar belakangnya sedang ada di mana, dan budaya di daerah Batak. Betul. Itu kayak Lapo itu kan identik banget sama pria-pria yang udah kalau nongkrongnya di sana malam-malam itu budaya di sana, dan dia ngerasa kayak kesepian padahal di tengah keramaian Lapo. Oh iya, gila. Iya, seorang ayah yang keras gitu. Akhirnya bisa ngerasain gitu cuy. Gitu. Itu menarik. Betul. Dan apa ya, itu kan dia juga bahas soal budaya Batak. Gue lupa nama budayanya apa, tapi yang ngerayain sampai ada kain apa namanya? Kain songket ya? Bukan songket. Kompak banget. Nggak tahu kain apa. Ada krunya aja nih banyak. Ya makanya kain khas Batak lah ya sampai kayak gitu. Ya ada kain khas Batak, ada budaya Bataknya benar-benar diceritain di situ. Bahkan
mungkin Batak tuh kebanyakan orang Kristen ya, bahkan mereka semua tuh Kristen semua, bahkan di rumah-rumahnya tuh gue kan ada sepupu Batak ya, di rumahnya tuh bener-bener wah orang Batak, wah ada gambar Yesus di mana-mana dan lain-lain. Bahkan pendetanya juga, itu pendeta Batak tuh emang kayak gitu Kak. Maksudnya kalau di Jakarta juga kayak gitu, dandanannya itu benar-benar sampai sedetail itu gitu. Tapi pendeta di Jakarta juga kepo soal urusan rumah tangga gitu. Biasanya gitu. Sumpah. Maaf ya, ini gak semuanya, tapi yang pernah gue temui gitu kayak sebenarnya kebanyakan budaya-budaya Batak di sini tuh mungkin banyak yang relate, apalagi mungkin orang-orang Batak. Relate ya, relate banget sih. Iya gitu. Pasti pula. Kau memang sudah gila ya Pak. Kau yang gila. Kau. Pro-nya dulu ya. Pro-nya dulu boleh. Sih. Film ini menarik karena mengangkat kisah yang dekat dengan kita sih. Maksudnya hal-hal yang kan harus bikin film tuh nggak harus yang sci-fi fiction. Betul, harus ada naga ya kan. Cuma dengan hal-hal dekat tapi ternyata bisa menyentuh perasaan, wah itu bisa dapat banget gitu. Kalau pro-nya juga ini filmnya dikemas dengan rapi, dengan menarik gitu. Secara penceritaan juga cukup detail, terus kayak riset soal tentang kebudayaan Bataknya. Ya seperti kita tahu juga di sana bermainnya dominannya orang Batak ya. Jadi itu sangat paket lengkap banget, sangat mewakili mungkin dari apa yang terjadi di daerah Batak Sumatera itu ya, Utara Sumatera Utara itu di menarik Toba banget. ya. Soalnya dan secara sinematografi juga bagus banget, kayak misalnya nampilin Danau Tobanya, terus ada landscape rumah ininya ya. Iya, rumah adat-adatnya. Wah, cantik banget sih. Secara pro-nya itu apa ya? Gue konsep bingung gue karena ini filmnya bagus banget sih menurut gue. Filmnya, iya. Karena gue nggak expect Lin, untuk film ini gue nggak expect kalau sebagus ini. Karena dulu kalau gue nonton film yang latar belakang budaya dan khususnya budaya Batak, gue terakhir nonton film yang bagus itu Toba Dreams. Itu menarik juga. Itu yang kalau nggak salah mainnya siapa ya? Ada Vino Sebastian juga. Bastian. Ya, Vino Sebastian juga. Terus oh ya Matias Mucus main aktor legend. Yang anak apa? Siapa? Boris Bokir. Boris main ya? Boris main. Itu menarik Toba Dreams juga. Itu menceritakan soal kekerasan ayahnya juga. Mirip di sana. Tapi di sini gue dapat lebih menyentuh softnya. Itu terlalu agak hard dan ini softnya dapat benar-benar nyentuh. Nah, dari penggarapannya, dari dramaturgi yang dibikinnya, wah menarik banget sih. Benar-benar. Jadi konsnya belum. Oh ya, konsnya belum nemu ya. Kalau misalnya dari gue sih konsnya, ini kan mungkin banyak komika ya. Mungkin ada banyak orang yang berekspektasi kalau banyak nih komedinya, banyak nih lucu-lucuannya. Menurut gue harus dihapus tuh ekspektasi itu. Karena gue sendiri juga expect-nya, oh banyak nih yang lucu, banyak nih. Oh ternyata nggak lucu gitu gak. Ini bukan film yang yang bikin lo cekakak-cekikik gitu loh. Ini meskipun semuanya isinya komika, semuanya udah biasa berkomedi gitu ya. Di sini tuh nggak ada komedinya sama sekali menurut gua. Kalaupun ada bercandaan juga, bercandaannya bukan yang bisa kita ketawain sama gitu. Itu juga mungkin yang bikin ekspektasi gua agak nggak begitu, karena rata-rata dominannya ya teman-teman circle si bandnya itu kan. Iya benar. Secara nggak langsung itu kan membuat kayak feel kita, wah paling biasa aja nih. Ternyata mereka di luar dugaan, bisa mendalamin perannya juga. Mungkin secara nggak langsung kadang merepresentasikan terhadap budaya mereka kan. Jadi mereka mau nggak mau gimana pun harus total dong. Iya. Gitu. Dan katanya tuh mereka ini kan mereka memerankan jadi Batak yang yang Nasrani gitu ya. Mereka juga belajar juga tuh cara berdoanya dan lain-lain. Padahal mereka bukan Nasrani gitu. Gue pernah denger di cerita behind the scene-nya gitu. Jadi kalau selain itu pro-nya juga aktornya sangat mendalami karakter secara maksimal. Ya gue tahu itu emang tugas aktor ya. Cuman kalau misalnya aktor bisa sampai bikin orang lain nangis, dia nangis dan orang lain nangis, menurut gue wah mantap. Chef kiss. Jadi konsnya kita belum nemu nih. Iya, kalau gue itu doang sih konsnya paling kayak karena ekspektasi gue. Ini paling sedikit dong, cuman ini nggak mempengaruhi ini. Baru kepikiran, bukan cari-cari kesalahan, cuman dikit doang. Jadi kayak proses si bapaknya itu ketika mulai sadar dan dia langsung waktu itu prosesnya langsung menemui anak-anaknya. Betul. Ya kan menurut gue mungkin nggak terlalu digambarkan jadi kayak tiba-tiba udah ada di tempat si Lolox yang dia di komika itu kan, terus tiba-tiba dia langsung ada di tempat
Iya secara real kayaknya prosesnya aja. Prosesnya, Cuma karena kalau misalnya gue juga bingung sih kalau misalnya secara durasi itu udah lumayan lama kan. Cuma mungkin lama. Sebaiknya sedikit digambarkan prosesi bapaknya yang kayak bertemu sama calon ini menantunya gitu juga. Kayak ketika dibumbuin sedikit itu bakal lebih menarik sih harusnya. Iya, menurut gitu. gue juga. Wah bisa merinding banget gitu tuh pas itu tuh. Wah. Ya tapi lagi-lagi nih film durasi. Tapi udah oke banget sih. Jadi udah oke. Iya udah oke. Itu sih pro dan kon dan best scene dari kita. Langsung kesimpulan aja. Kesimpulan. Dan skor langsung. Sesuai rencana. Apa maksudmu? Kau mau pisah? Kalau iya kenapa? Ya udah, ceraikan aku. Oke, kesimpulannya Ngeri-Ngeri Sedap sangat recommended ya untuk ditonton bersama keluarga. Gue nonton sendiri waktu itu. Itu kayaknya salah deh nonton sendiri. Lu juga nonton sendiri kan pasti. Iya, gue nonton. Apalagi lu anak rantau nih, pasti kan kayak wah gila nih. Sumatera juga ya, mungkin Sumatera gak beda jauh kali ya. Mirip budaya rantau masih sih. Terus abis itu lingkungan-lingkungannya juga apalagi gitu ya. Jadi cocok ditonton sama keluarga, nonton sendiri juga boleh. Tapi awas homesick gitu menurut gue. Terus kesimpulannya adalah. Ya apa yang lu dapat nih sebagai lu bukan sebagai anak rantau nih. Gue sebenarnya pernah terus gimana ya yang lu tangkap gitu? Gue sebenarnya dulu pernah ngerantau tapi ke Tangerang. Itu bukan rantau. Tapi maksudnya at least gue pernah nggak pulang ke rumah selama 3 bulan gitu kan karena di Tangerang gitu. Jadi menurut gue ini sangat menggambarkan kehidupan perantauan sih. Baik dari segi anak rantaunya dan baik dari segi orang tuanya. Oh ternyata kalau kita ngerantau orang tua kita juga kayak gini nih yang mereka rasain, mereka kangen sama kita kan biasa katanya kalau anak rantau udah nyaman kan gak pengen balik lagi kan. Nah ya coba nih lihat nih orang tua lo kangen juga nih gitu. Ya terus kalau lo gimana? Oke, kalau dari gue, lu skor. Oh skornya belum. Langsung skor. Skornya bagus banget sih. Ini kayaknya gue bisa kasih 9 karena bagus. Pokoknya dari cerita tuh sederhana, mudah dipahami. Terus juga bikin nangis tuh udah. Jadi tuh kan udah 10 nih, poin 10. Bisa bikin gue nangis aja udah 8 menurut gue. Jadi film kalau bisa udah menyentuh perasaan, filmnya berarti pesannya sampai. Iya betul. Ya anjay. Kalau dari gue sih kesimpulannya ya benar sih. Ini film ini menggambarkan secara garis besar soal budaya Batak dan overall banyak masyarakat Indonesia yang juga merantau gitu kayak Sumatera dan lain sebagainya. Dan juga di film ini juga memberikan gambaran tentang gimana sih orang tua kalau ditinggal anak-anaknya. Benar. Itu ditinggal anak-anaknya merantau, perasaannya kerinduan, soal kerinduan orang tua, soal budaya ada di sana juga, soal hubungan antara anak dan bapak, terus anak dan emak itu ternyata berbeda. Terus abang dan adik perempuan juga berbeda. Iya itu benar. Menarik sih. Iya. Detail-detail kayak penulis skrip. Bene yang tulis. Bene juga. Bene menarik, good job. Dia menulis sampai detail-detail soal hubungan antara personal, antara tiap-tiap individu yang berbeda. Itu menarik banget. Dan film ini udah tayang di Netflix, dan recommended banget buat teman-teman yang nonton karena filmnya bagus banget. Mewakili lah buat teman-teman yang merantau khususnya ya. Iya, khususnya budaya Batak lah ya. Pasti orang-orang Batak senang banget nih. Dan gue ngasih skor berapa? Sama sih 9. Keren. 9 banget karena ya keren sih. YouTube. Gitu sampai udah speechless ya. Keren mantap. Gitu. Ini nggak bohong, memang mantap. Oke, segitu dulu review kita pada hari ini. Semoga review ini bisa membantu kalian untuk tertarik nonton Missing Home alias Ngeri-Ngeri Sedap. Ada di Netflix ya sekarang ya. Dan bagi teman-teman yang punya rekomendasi film-film lain, apalagi nih yang mungkin kita kasih review di Highflick, boleh di kolom komen. Betul, kolom komen. Disuggest saja. Dan jangan lupa di-subscribe juga, di-like, di-share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang butuh review Ngeri-Ngeri Sedap. Semoga review ini membantu. Gue Aileen pamit. Gue Gema, sampai jumpa di Highflick selanjutnya. Highflick. Ngobrolin film yang asik-asik. Bye-bye.